Apa hebatnya puasa? Apa manfaatnya puasa? Apa? Tadi manfaatnya puasa apa? Modal lemah jadi apa? Kuat. Perang Badar disyariatkan puasa, menang. Jadi fungsi puasa apa yang pertama tuh Pak? Menguatkan ketika kita lemah. Nah, fungsi puasa yang kedua apa itu Pak? Membahagiakan ketika kita sulit Pak. Masa Ruwaibidah itu masa-masa sulit Pak. Itu ketika Nabi menyampaikan hadis-hadis Ruwaibidah Pak, para sahabat nangis Pak. Ya Rasulullah, ya, bagaimana saudara-saudara kami di akhir zaman? Kesian Rasul, malang betul Rasul. Sebetulnya kita nih Pak, mohon maaf ya, itu seolah-olah di apa nih? Dikasihani nih oleh para sahabat-sahabat Nabi itu Pak, kesian betul. Saudara-saudara kami sekeyakinan. Khusus yang di Cinere kali itu Pak ya. Ya. Kesian betul ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, la fa innahu shaimun. Enggak, karena mereka berpuasa. Lantas Allah Subhanahu wa taala syariatkan apa? Puasa. Jadi puasa ini dengan mahalnya ini dan itu, sulitnya ini dan itu, Pak. Penampakan yang harusnya tidak tampak, ucapan yang harusnya tidak keluar tuh Pak. Dengan puasa insya Allah tuh Pak. Terserah antum lah. Yang penting urusan saya dengan Allah puasa. Nanti Allah yang akan menyelesaikan urusan kita. Kalau pakai otak kita, pakai kemampuan kita, oh mumet Pak. Biarkan Allah yang menyelesaikan urusannya. Bagaimana caranya? Selesaikan dulu urusan kita dengan siapa? Dengan Allah. Caranya bagaimana? Puasa Pak. Puasa Pak. Itu fungsi puasa yang pertama. Yang kedua tuh Pak ya. Membahagiakan ketika kita sulit tuh Pak. Puasa. Ashabul Kahfi ya, tinggal berapa tahun tuh Pak? 300 tahun. Kalau pakai hitungan Masehi, 309 tahun kalau pakai hitungan Hijriyah tuh Pak ya. Itu selama itu mereka berpuasa tuh Pak. Ya, ketika bangun mereka berpuasa tuh Pak ya. Ya ketika tidur kan otomatis nggak makan kan. Mereka berpuasa tuh. Fungsi puasa yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menyambungkan apa yang terputus. Ya, mana dalilnya? Hafsah membocorkan rahasia Nabi. Nabi kan mengharamkan apa itu? Madu tuh Pak ya. Karena saking sayangnya takut apa itu menyakiti Aisyah. Akhirnya Nabi mengharamkan kan? Oh, Aisyah senang betul Pak. Dia bilang ke istri-istri Nabi, rupanya Nabi cinta betul kepadaku. Saking cintanya madu diharamkan untukku. Wih, luar biasa tuh Pak. Dia share di WA grup istri Nabi Pak. Ya, bahwa Nabi sangat mencintainya. Buktinya Nabi mengharamkan madu untuknya. Oh, ketika Nabi mengharamkan madu, subhanallah, ditegur oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu, lima tuharrimu ma ahallallahu lak? Tabtaghi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang sudah aku halalkan? Nabi bilang Pak kepada istri-istri Nabi yang lain tuh Pak. Ya. Jadi Nabi bikin WA grup, di situ nggak ada Aisyah tuh Pak tuh. Bilang, ternyata saya ditegur oleh Allah. Ya, karena telah mengharamkan yang sudah Allah halalkan. Subhanallah. Aisyah nggak tahu tuh Pak. Dikasih tahu sama siapa? Sama Hafsah. Aisyah tahu nggak? Itu Nabi mengharamkan yang sudah dihalalkan, ditegur Nabi. Nabi nggak bilang-bilang tuh Pak tuh. Ketika Nabi datang ke rumahnya Aisyah, subhanallah, Aisyah tidak cium tangan, ya, tidak khidmat kepada Nabi. Nabi tahu nih, oh kayaknya Aisyah nih tahu nih ya, bahwa aku ditegur oleh Allah. Lantas Nabi dikasih tahu oleh Jibril, yang ngasih tahu, yang membocorkan rahasia siapa? Hafsah Pak. Lantas Nabi mendatangi rumahnya Hafsah. Hafsah, aku antar pulang ya ke rumahmu. Artinya apa Pak? Dicerai Hafsah. Ya, sampai di rumahnya Umar Pak, marah betul Umar. Ya, wahai Umar, aku kembalikan putrimu. Oh, Umar tahu Pak. Artinya apa? Putrinya diceraikan. Maka mohon maaf, tabiat Umar yang dulu-dulu Pak muncul lagi itu Pak, dimarahi habis-habisan tuh. Siapa? Hafsah. Ya, Hafsah nangis masuk ke kamar. Ketika Nabi akan pulang,
Ya, Allah mengutus Jibril. Ya Muhammad raji'ha. Muhammad tolong rujuk kembali. Ya, balikan lagi Muhammad. Kenapa ya Jibril? Fa innaha sawwamah qawwamah. Karena sesungguhnya Hafsah itu ahli puasa dan ahli qiyamul lail. Tuh, dengan puasa Pak mengembalikan apa yang sudah terputus Pak. Coba kita list kehidupan kita nih. Mana aja yang terputus Pak? Kerjaan terputus, doa terputus, silaturahim terputus. Khusyuk terputus Pak. Amal soleh terputus. Kayaknya dengan maksiat justru nyambung terus Pak. Dengan amal soleh putus terus. Bisa jadi Pak. Karena kita nggak punya lem. Lemnya itu apa Pak? Puasa. Ya, itu kata Jibril, fa innaha sawwamah qawwamah. Balikan lagi Muhammad, karena Hafsah itu ahli puasa. Dengan puasa, oh subhanallah, Nabi balikan lagi Pak. Jadi puasa itu apa Pak? Menyambungkan apa yang pernah terputus. Subhanallah. Maka puasa Ramadan ini cek Pak, list kembali kehidupan kita. Mana yang terputus? Dulu kehidupan kita bagus-bagus saja. Ternyata ada masalah, hutang sana, hutang sini. Banyakin puasa. Kudu hebat tuh puasa Ramadannya tuh. Subhanallah. Dulu rumah tangga kita bagus betul Pak. Tapi cerai Pak. Subhanallah. Kok kenapa ya? Nikah, cerai, nikah, cerai, nikah, cerai. Nggak punya lem tuh Pak tuh. Ya, nggak punya alat penyambungnya. Alat penyambungnya apa itu? Puasa. Kita doa, kita ikhtiar, pengen punya ini, pengen punya ini, tapi nggak bisa, nggak nyambung. Kenapa? Karena tidak ada alat perekatnya, alat nyambungnya. Apa alat nyambungnya Pak? Puasa. Ya, mohon maaf kita dagang ini dan itu, tapi belum juga laku tuh Pak tuh. Kalau mau laku, buat alat penyambungnya. Karena laku itu ya dengan kita dagang nggak laku, berarti kan terputus tuh Pak tuh. Sambungkan dengan apa? Dengan puasa. Ya, dengan puasa. Subhanallah. Kita nyari jodoh ini dan itu belum juga nyambung tuh Pak. Sambungkan dengan apa? Dengan puasa. Oh Ustadz nggak juga Ustadz. Ada ulama besar nggak nikah Ustadz. Siapa yang mensyaratkan Sahih Muslim? Siapa itu? Imam An-Nawawi itu Pak. Belum kan nikah tuh Pak. Itu padahal beliau puasa. Beliau akad beberapa kali. Tapi ketika mau akad Pak, perintah jihad Pak. Jadi nggak jadi akad. Yang kedua tidak ada perintah jihad. Ketika mau akad Pak, Allah perlihatkan bidadari surga Pak. Maka bidadari dunia gelap Pak. Ketika turun bidadari surga, udah nggak laku lagi tuh bidadari mana? Bidadari dunia. Subhanallah. Ya. Kita terkadang suka berebut nikmat dunia, Pak. Padahal nikmat dunia itu cuma 1%. 99% Allah simpan di mana? Di surga. Kita berebut yang 1%, Pak. Sampai bunuh-bunuhan, sampai iri dengki, sampai julid dan lain sebagainya. Makanya kata Nabi apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu. Orang yang menyiapkan hidup akhirat untuk menggapai yang mana? Yang 99%. Dalil sukses itu Pak, Ali Imran 185. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Terhindar dari api neraka, masuk surga. The real success itu Pak. Ya, the real success. Maka yang punya masalah berarti ada yang terputus. Mau masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pendidikan, masalah jabatan dan itu terputus Pak. Jika Bapak Ibu berniat untuk menyambungkannya, sambungkan dengan apa? Puasa. Hafsah diputus oleh Nabi, dicerai oleh Nabi Pak. Tapi diambil lagi karena alasannya Hafsah sawwamah, ahli puasa. Ya, dan sambungan yang paling hebat apa itu Pak? Lailatul Qadar. Subhanallah. Kita pengen hutang selesai, pengen kehidupan bahagia, pengen jabatan dapat Pak, pengen kehidupan berkah. Tapi sambungan yang paling hebat itu Pak, Lailatul Qadar dengan puasa itu Pak. Ya. Subhanallah. Makanya sahabat Nabi protes ketika tahun ke-10 Hijriah, ya. Itu kan tahun Ramadan, tahun terakhir bagi Nabi Pak. Ya.
Jadi Ramadan tahun ke-10 Hijriah itu para sahabat protes. Habis sholat Idul Fitri nggak ada yang keluar dari lapangan, nggak ada yang mau pulang. Ya, sampai menjelang zuhur, Pak. Ini kita di sini di Masjid Raya Cinere. Tahun lalu saya khutbah di sini ya, kalau nggak salah ya. Ini jam 11, jam 10 menjelang zuhur, panas nggak, Pak? Kalau di luar? Bagaimana di Madinah, Pak? Menjelang zuhur masih di lapangan, Pak, dan nggak pakai tenda. Nggak pakai tenda tuh, Pak tuh. Ya, menjelang zuhur itu masih di lapangan. Subhanallah. Dikasih tahu Nabi, ya Rasulullah, ya ashabuka yabkun wa yabkun. Yabkun tetap pakai qaf dari kata bakia yabqa. Wa yabkun pakai kaf baka yabki, menangis. Para sahabat engkau itu masih di lapangan Rasul, masih menangis Rasul, nggak mau pulang. Kenapa? Aku nggak tahu Rasul. Ayo kita ke mereka. Ditanya, malakum tabqun wa tabkun. Kenapa kalian masih di sini? Kenapa kalian menangis? Ya Rasulullah, ya Ramadan tahun kedua Hijriah yang kau lantik mendapat Lailatul Qadar Abu Bakar. Ramadan berikutnya Umar, Ramadan berikutnya Utsman, Ramadan berikutnya Ali, Ramadan berikutnya Abdurrahman bin Auf, Ramadan berikutnya Talha bin Ubaidillah. Sampai ke 10 Hijriah kau sebut yang dapat Lailatul Qadar Sa'ad bin Zaid. Kami nggak disebut Rasul. Ya. Terus apa jaminan kami nanti pada hari kiamat? Kami nggak mau jadi gelandangan pada hari kiamat. Jadi gelandangan di dunia, Pak, masih ada dinas sosial, betul nggak? Gelandangan di dunia, Pak, masih ada dinas sosial. Subhanallah. Saya doanya Bapak Ibu ya, saya lagi mau mengumpulkan, kalau anak-anak pang sudah kita kumpulkan sebulan sekali, sebulan 2 kali di Sunter. Ya, alhamdulillah ada Muhsinin, beliau baik sekali. Saya bilang, ini anak-anak pang ini sebetulnya mereka ini orang-orang hebat, anak-anak hebat. Mereka kreatif. Ya, saking kreatifnya Ferrari bikin, Mbak. Betul nggak? Anak pang itu Ferrari bikin, Pak. Bahkan Ferrarinya panjang betul tuh. Itu lebih pendek, Pak, dari Ferrari yang dikeluarkan oleh Ferrari itu, Pak. Kan hebat tuh, Pak, bikin kayak gitu tuh, Pak. Isinya apa, Pak? Sampah dan lain sebagainya. Subhanallah. Artinya mereka kreatif tuh, Pak. Nah, kita kumpulkan mereka se-Jabodetabek tuh, Pak. Karena banyak kita bikin bertahap pengajiannya. Nah, saya lagi niat ya mau mengumpulkan manusia silver dengan manusia badut. Betul nggak? Itu kan imbas dari sulitnya ekonomi, Pak ya. Ada salah seorang manusia silver itu di mana, di Karangtengah kan, kalau lampu merah itu mereka ketok-ketok tuh ya, manusia silver tuh, Pak, dengan gayanya. Saya bilang, tadi sholat zuhur nggak? Gimana sholat zuhur? Saya lagi nyari katanya. Oh gitu. Terus nanti kalau ditangkap gimana? Oh ditangkap, alhamdulillah Pak, saya bisa makan. Wih, jawabannya begitu tuh, Pak tuh. Jadi kalau saya ditangkap, alhamdulillah saya bisa makan tuh, saking susahnya tuh, Pak. Nah, kalau di dunia, Pak, kita sulit, gelandangan, masih ada dinas sosial, Pak. Tapi di akhirat gelandangan, Pak, nggak ada dinas sosial. Ya, karena menterinya pun bermasalah. Bagaimana mau ini dan itu lain sebagainya. Itu para sahabat, ya Rasulullah, ya 9 tahun Ramadan yang disebutkan sahabat A, B, C, D, kami satu pun nggak disebut Rasul. Bagaimana kalau kami jadi gelandangan hari kiamat? Kata Nabi, iya benar juga ya. Aku nggak pernah menyebut nama kalian. Subhanallah. Ini kita Ramadan udah berapa kali, Pak? Pernah protes nggak ke Allah? Ya Rab, dari balik sampai sekarang saya puasa Ramadan, kayaknya belum pernah dijumpai Nabi dalam mimpi dapat Lailatul Qadar. Pernah nggak kita nangis tuh, Pak? Bahkan kita berharap kepada pemerintah sidang isbat 1 Syawal dipercepat. Kalau bisa, subhanallah. Bahkan kalau bisa, Pak, itu pengumuman 1 Ramadan, besoknya pengumuman 1 Syawal. Biar nggak ada puasa Ramadan tuh, Pak tuh. Subhanallah. Para sahabat Nabi, Pak, 9 tahun puasa nggak disebutkan namanya oleh Nabi dapat Lailatul Qadar, protes. Mogok apa tuh, Pak? Mogok nggak mau pulang.
Kata Nabi, iya juga ya. 9 tahun kalian puasa Ramadan, kalian nggak aku sebutkan nama-nama kalian. Subhanallah. Nabi pun nggak bisa apa-apa tuh Pak. Ketika itu turun Fussilat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, semesta kemudian istiqomah, ibadah istiqomah, puasa istiqomah, tahajud istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun melantik kalian, kemudian berkata, bahagialah kalian dengan surga yang akan Allah janjikan. Walaupun kalian nggak dilantik oleh Jibril dapat Lailatul Qadar, tapi kalau kalian istiqomah, malaikat akan melantik kalian karena kalian istiqomah. Istiqomah lebih hebat dari Lailatul Qadar, Pak. Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu warruh. Taknya cuma satu, tanazzalul malaikah. Tapi istiqomah Pak, tatanazzalu alaihimul malaikah. Taknya 2. Ziyadatul harf, ziyadatul makna. Tambah huruf, tambah makna Pak. Apa artinya istiqomah lebih hebat? Maka ketika itu Pak, ribuan sahabat yang enggak dapat Lailatul Qadar 9 tahun Pak, mereka sujud syukur, lantas mereka pulang berpelukan tuh Pak. Istiqamah. Maka ketika itu para sahabat Pak tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Lantas Ramadan tahun ke-11 Hijriah semuanya dapat Lailatul Qadar. Ya, jadi istiqamah Pak. Nah, ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la yushikanna, tidak akan pernah diragukan, man qamal laila sanatan sayahsulu lailatul qadar. Enggak disangsikan lagi, enggak diragukan lagi orang yang tahajud setahun, enggak pernah putus, enggak pernah bolong, Pak. Bapak-bapak enggak ada alasan dapat haid, kena haid. Kan kalau ibu-ibu ada tuh. Tapi ibu-ibu walaupun kena haid, paling tidak ketika waktu bersih, waktu suci apa? Enggak pernah meninggalkan tahajud. Kata Nabi, la yushikanna, tidak pernah diragukan lagi, man qamal laila sanatan yahsulu lailatul qadar. Enggak diragukan. Orang dapat yang qiyamul lail 1 tahun, insyaallah dia akan mendapat apa? Lailatul qadar. Itu istiqamah tuh Pak. Subhanallah. Begitu tuh ya. Ini hadisnya belum kita baca ini. Baik. Dari Abu Bukair, dari Muhammad bin Ala, dari Abu Fudail, dari ayahnya, ya. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 hal itu ketika sudah keluar maka iman tidak akan diterima. Pertama apa? Terbit matahari dari barat. Ya, yang kedua turunnya Dajjal, dan yang ketiga hadirnya binatang-binatang melata yang besar dan liar, dinosaurus, Pak. Sinar matahari dari barat tuh menghidupkan dinosaurus, Pak. Maka ketika itu Bapak nggak perlu keragunan, Pak, depan rumah ada dinosaurus. Jurassic Park, ya. Subhanallah. Seperti halnya mana? Pelangi, Pak. Sinar pelangi rainbow membunuh semua benih-benih, ya, jenis varian apa? Covid, wabah, ya. Insya Allah Bapak Ibu yakin, ya, bahwa Covid sudah selesai, pandemi sudah menjadi endemi, batuknya jadi batuk biasa, flu-nya jadi flu biasa. Insya Allah yakin. Nanti Ramadan kita tarawih berjamaah, iktikaf lagi. Karena hadisnya jelas, idza nadhartum qausal matar dhahaban waba. Jika kalian melihat rainbow matahari maka selesai wabah. Ya, Nabi mengumumkan selesainya wabah seperti mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal, resmi, Pak. Official announcement, Pak. Resmi itu, Pak. Ya, ketika Madinah selesai hujan, itu terlihat apa? Pelangi, Pak. Nabi langsung keluar, lantas Nabi mengumumkan apa? As-salah, as-salah, al-masjid, al-masjid, hayya ila salah, hayya ala salah.
Salat, kembali ke masjid, begitu tuh ya.